Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini balik lagi ke pendakian mistis. Cerita kali ini dialami oleh Mas Bagas teman-temannya saat mendaki ke sebuah gunung. Namun sebelum bercerita, saya ingin berterima kasih kepada Mbak Fajria selaku penulis cerita ini karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Jangan lupa support juga channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu nggak pakai banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Bagas, gue mau ikut mendaki dong minggu depan. Tiba-tiba Caca teman sekelasku membuyarkan lamunanku. Perkenalkan, aku Bagas Mahardika. Aku kelas 12 jurusan IPS. Hobiku mendaki, nyanyi, dan main gitar. Tapi aku lebih suka mendaki. Beberapa gunung telah aku pijak bersama teman karibku Adnan, Fahri, Naila, dan Syifa. Minggu depan aku mengadakan jadwal pendakian di sebuah gunung. Tapi mohon maaf, aku nggak bisa nyebutin nama gunungnya. Tapi kali ini Caca mau ikut. Ini yang membuat aku bimbang antara mengizinkan atau tidak. Gue sih bisa aja izinin lu buat ikut, Cak. Tapi lu harus izin dulu sama bokap lu. Gue udah izin, Gas. Dan kata bokap gue dibolehin, asalkan perginya sama lu. Ya memang aku kenal betul dengan ayahnya Caca. Tapi kok ada yang mengganjal rasanya. Tapi ya sudahlah. Aku dulu juga begitu, maksa sama abang buat ikut mendaki dan sekarang malah jadi hobi. Ya udah, Cak, lu siapin semua yang perlu dibawa. Kalau masalah tenda gak usah khawatir, nanti gue sama Adnan yang bawa aja. Lu cukup bawa air minum dan makanan yang banyak. Oke Bagas, tapi Naila sama Syifa ikut juga kan? Iya pasti ikut lah, karena udah termasuk tim, jadi mendaki kemana aja pasti semuanya ikut. Kalau ada dari kami yang gak bisa ikut, pasti pendakian dibatalkan. Singkat cerita 1 minggu kemudian. Bu, Pak, aku pamit ya. Sambil kucium punggung tangan ibuku dan ayahku. Iya Gas, hati-hati ya. Barang-barangnya sudah kamu periksa, takutnya ada yang ketinggalan. Enggak Bu, sudah lengkap. Ibu tenang aja. Abangmu gak ikut Gas? Enggak Pak, abang ada kerjaan, jadi nggak bisa ambil cuti. Dari arah teras tiba-tiba terdengar suara. Assalamualaikum. Aku tahu, itu pasti suara Adnan dan Fahri. Ya udah ya Bu, Pak, Bagas pergi dulu. Itu Adnan sama Fahri udah di depan. Ya udah, hati-hati. Iya Bu, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berjalan keluar menemui kedua sahabatku itu. Naila, Syifa, sama Caca pada kemana? Tanyaku pada mereka. Ada, udah nunggu di sana. Caca kayaknya lagi sakit gitu deh. Mukanya agak pucat. Iya Gas, bener. Apa mungkin Caca sanggup? Nanti kalau gagal gimana? Apa Caca nggak usah ikut aja ya? Tambah si Fahri. Ah, masa sih? Tadi dia ngotot pengen ikut. Masa iya kita suruh pulang? Kan kasihan. Akhirnya kami berjalan menuju Naila, Syifa, dan Caca yang berada di seberang jalan. Memang dari raut wajahnya Caca sedikit pucat. Apa mungkin ia belum sarapan? Ca, lu jadi ikut? Ya jadilah Gas. Masa udah di sini gak jadi ikut? Tapi muka lu pucat banget. Lu lagi sakit emangnya? Enggak kok Gas, gue sehat. Sambil kupegang dahi Caca. Memang sedikit hangat. Aku yakin Caca sedang berbohong. Aku takut ada hal buruk yang dapat menimpa kami. Seharusnya mendaki dalam keadaan fit dan sehat. Kalau sakit kita juga yang cemas. Nay, lu bawa obat-obatan kan seperti biasa? Tanyaku ke Naila. Tenang Gas, gue bawa semua kok. Oke, bagus.
Seperti biasa kami berangkat menggunakan mobil milik Adnan. Tapi terkadang kami berangkat menggunakan sepeda motor kalau jarak tempuh tidak terlalu jauh dan barang yang kami bawa tidak terlalu banyak. Jarak tempuh gak begitu lama, hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke pos pendakian. Jalan yang cukup rusak dan penuh genangan air membuat kami lama untuk mencapai pos pendakian. Nah, itu udah mau sampai, teriak Naila sambil menuju ke tempat yang akan kami kunjungi. Tanpa berpikir panjang, kami parkir tepat persis di depan pos pendakian. Di sana kami mengisi data diri untuk pendakian kami. Kalian semua sehat kan? Tanya petugas kepada kami. Kami semua langsung menatap Caca yang dari tadi memang terlihat agak pucat. Kami takut terjadi apa-apa bila sudah di tengah perjalanan. Sebenarnya salah satu dari teman kami ada yang kurang sehat, Pak. Jawabku dan Caca pun langsung menyahut. Aku sehat, Gas. Lu gimana sih? Ya sudah. Kalau memang kalian sehat silakan mendaki. Tapi awas, medan yang kalian lalui pasti sangat sulit dan licin. Karena beberapa hari ini turun hujan yang cukup lebat. Kalian perlu berhati-hati. Dan jika ada apa-apa langsung hubungi kami. Baik, Pak. Siap. Jawab kami dengan serempak. Sebelum mendaki seperti biasa kami berdoa atas keselamatan jiwa raga kami. Mendaki bukanlah masalah hobi atau kesenangan, tapi sebuah pelajaran tentang apa yang perlu kita syukuri dan hormati, karena kita hidup berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Fahri sama Syifa di depan, Naila sama Caca di tengah, dan gue sama Adnan di belakang, oke? Oke, siap. Yuk Sif, kita bagian depan. Jawab Fahri dengan pedenya. Iya ya bang. Fahri dan Syifa saudara sepupu. Jadi untuk pemikiran mereka lumayan satu frekuensi. Nay, lu jagain Caca ya. Gue takut dia pingsan atau gimana. Aku berbisik kepada Naila karena takutnya Caca mendengar ucapanku. Oke Gas, tenang aja. Jawab Naila. Gas, lu gak ajak abang lu buat mendaki bareng? Tanya Adnan kepadaku. Udah gue ajak, tapi abang gue sibuk sama kerjaan. Jawabku sambil membuka sebungkus rokok dan mulai menyalakan korek. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di pos pertama kami. Kami beristirahat sejenak melepas dahaga kami. Tapi kok ada yang aneh dengan Caca. Aduh, sakit. Kulirik Caca yang sedang menahan sakit. Entah apa yang ia rasakan. Setelah kami sampai di pos pertama, segera aku dekatkan diriku ke Caca. Lu kenapa, Cak? Apa yang sakit? Aduh Gas, perut gue yang sakit Gas. Loh, emangnya lu gak sarapan Cak? Yaudah, ini makan dulu. Sahut Naila yang berada persis di belakang Caca. Gue bukan lapar, tapi gak tahu kenapa rasanya sakit banget. Kalau gitu, minum obat pereda sakit perut aja Cak. Mungkin gara-gara lu baru pemula jadi kayak gini. Sahut Adnan. Coba Nay, cari di tas lu. Kan lu yang bawa obat-obatan. Sahut Syifa sembari menggeledah tas milik Naila. Ini, coba diminum dulu. Siapa tahu mendingan. Naila memberikan 1 butir obat berwarna putih itu kepada Caca. Kemudian Fahri tiba-tiba berdiri. Gimana? Mau lanjut sekarang apa nanti? Namun tiba-tiba Naila memegang pundakku. Gue jalan di belakang bareng lu aja ya Gas. Biar nanti Adnan yang sama Caca. Oh, ya udah, oke. Lu di belakang sama gua. Jawabku kepada Naila. Oi, gimana? Mau lanjut sekarang apa enggak? Keburu siang nih, panas banget. Ucap Fahri sembari beranjak dan mulai berjalan. Ya udah, ayo cepet. Nan, lu sama Caca ya? Oke Gas, lu sama Naila di belakang. Iya Nan, sana jalan duluan. Mungkin si Caca masih agak sakit jalannya. Jadi pelan aja. Ucapku sembari berdiri dan mulai berjalan mengikuti temanku yang berada di depan. Gas, kita jalannya pelan aja. Gue mau cerita sesuatu ke lu. Takutnya mereka pada dengar. Ucap Naila setengah berbisik di telingaku. Emangnya mau cerita apa, Nay? Tanyaku. Lu agak mikir yang gimana-gimana nggak pas Caca bilang sakit perut?
Mikir gimana maksud lu? Gini gas, tadi kan gue jalan bareng sama Caca, dan lu di belakang kan? Caca itu pas jalan sering banget mengumpat. Hah? Seriusan lu, Nay? Iya serius. Malah tadi kata dia lihat nenek-nenek, katanya sambil nunjuk-nunjuk. Terus gue bilang, Ca, jangan gitu, gak sopan. Dia malah sewot. Aduh, si Caca gak sopan banget sih. Tapi lu lihat nenek itu? Gue gak lihat siapa-siapa, gas. Kan lu juga tahu, kayaknya cuman kita yang mendaki hari ini, jadi gak ada orang lain selain kita. Ya memang benar, dari awal pendakian memang gak ada pendaki lain selain kami. Gas, satu lagi nih. Pas tadi jalan, lu ngerasa bau amis gak? Atau kayak bau bangke gitu? Enggak sih, kalau bau tanah mah iya. Nah, si Caca bilang, ih, bau apaan sih? Busuk banget. Bilang gitu coba, gas. Dan dia sampai ngeludah sembarangan. Dan gue udah tegur dia, tapi dia gak terima. Padahal gue gak mencium bau-bau aneh. Aduh, bahaya, Nay. Gue takut terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Lah, gas, apalagi gue yang baru pertama kali kesini. Emangnya lu dulu gimana rasanya? Bukannya lu pernah kesini sebelumnya? Ya iya, gue pernah kesini, tapi kan bareng Bang Ridwan. Jadi gue ngerasa aman. Oh, iya juga sih. Gue jadi takut deh, gas. Udah, gak usah takut. Kita kan bareng-bareng. Yang penting banyakin doa aja. Oi, gas, Nay, lama banget sih. Teriak Adnan yang sudah tampak jauh dari aku dan Naila. Iya, sorry. Tungguin, guys. Sahutku sembari berlari kecil. Akhirnya aku dan Naila menghampiri mereka dan beristirahat sejenak. Karena aku lihat Caca sudah tampak biasa saja dan aku tidak terlalu khawatir lagi. Ca, lu udah sembuh? Tanyaku kepada Caca. Udah lumayan nih, jawabnya. Ca, kalau di tempat kayak gini bicaranya hati-hati, jaga sopan santun. Iya, gas, iya. Gue cuma ngingetin lo, Ca. Kalau ada sesuatu yang gak diinginkan, jangan salin gue. Aku mencoba menakut-nakutinya agar Caca tidak kembali berbuat yang tidak sopan. Kami lanjutkan perjalanan untuk mencapai ke pos 2. Jalanan yang super licin dan sesekali susah untuk dilewati, membuat kami harus ekstra hati-hati. Akar pohon yang cukup besar dan bebatuan menjadi penghambat perjalanan. Tapi syukurlah tidak ada hal-hal ganjil selama perjalanan sampai saat ini. Hanya saja sedikit lelah dan beberapa kali istirahat untuk minum dan mengatur nafas. Harapan kami di saat matahari terbenam langit tidak mendung, karena saat ini sering dilanda hujan deras. Namun tiba-tiba, Naila! Spontan aku berteriak. Aduh, sakit! Teriak Naila sambil memegangi kakinya yang keluar darah merah. Lu jatuh? Sini lihat, mana yang sakit? Tanyaku. Siapa yang jatuh? Tiba-tiba Fahri menyahut. Ini si Naila. Sahutan dari Adnan. Sini aku obatin, Nay. Mana tas kamu? Biar aku yang cari obatnya. Ujar Siva sambil mencari sesuatu di dalam tas Naila. Mencari alat-alat dan obat untuk meredakan sakit pada kakinya. Alah, lebay amat. Gitu aja sakit. Caper lu ke Bagas. Tiba-tiba aku mendengar dari mulut Caca. Ca, temen lagi sakit kok malah digituin? Sahut Adnan sembari sedikit melirik ke arah Caca. Udah, Nay, lu istirahat dulu aja sama gua. Yang lain biarin naik duluan, gak apa-apa. Aku berusaha menenangkan semua. Sepertinya Caca tidak suka terhadap Naila. Entah kenapa aku juga tidak tahu. Udah, gas, kita lanjut aja bareng. Gue masih bisa jalan kok. Jawaban spontan dari Naila. Lah, itu bisa jalan. Katanya pernah mendaki. Jadi gak usah caper deh. Sahutan Caca yang membuat aku makin geram. Ca, jaga omongan. Kita ini satu tim. Jadi siapapun yang terkena musibah, kita bareng-bareng nolongin. Jawabku dengan nada agak tegas. Iya, maafin gue ya atas omongan gue tadi. Ucap Caca sambil berjalan dan tak memperdulikan kondisi Naila.
parah banget sih ya Caca itu. Adnan sedikit berbisik di telingaku. Perjalanan kami diteruskan karena pos 2 masih cukup jauh. Dan medan yang kami lalui sangat licin dengan rintikan gerimis yang mulai membasahi tubuh kami. Saat tiba di pos kedua, kami istirahat sejenak dan kembali melanjutkan perjalanan. Karena kami mengejar waktu agar sampai di puncak tepat pada waktunya. "Ca, lihat nih," teriak Adnan kepada Caca. "Apaan sih?" Sambil menengok ke arah Adnan. "Nih, ulat buat lu," sambil menyodorkan ulat kepada Caca. Adnan, apa-apaan sih lu? Geli tahu?" teriak Caca. Ca, jangan teriak-teriak, nggak sopan," tambahku pada Caca. Namun tiba-tiba, siapa yang teriak-teriak?" Seorang pria mungkin seumuran abangku tiba-tiba datang dan memperingatkan kami. "Maaf kak, teman kami tadi nggak sengaja," jawabku. "Ingat ya, kalian harus jaga sopan santun di sini," ucapnya dengan nada agak ketus. "Iya kak, sekali lagi kami minta maaf." Aku mengulangi kata maafku kepada pria tersebut. "Panggil aja Bang Aji," jawab pria itu yang mengaku bernama Aji. "Maafin kami ya Bang Aji," jawab kami serempak. "Nih, kamu ya, jaga sopan santun di sini," ucapnya sambil menunjuk ke arah Caca. Iya Bang, iya maaf Bang," jawab Caca agak takut. "Ya udah, lanjutkan perjalanan kalian. Di pos ketiga ada banyak pendaki." "Iya Bang, kalau gitu kami pamit dulu ya," jawabku. Dia hanya manggut dan turun melewati kami. Mungkin dia juga pendaki, tapi kenapa berani mendaki sendirian? "Tuh Ca, jaga sopan santun," ledek Adnan kepada Caca. Itu juga gara-gara lu tadi." Enak aja, kalau lu nggak teriak, abang tadi nggak bakal marahin kita." "Aduh, udah, kenapa sih kok pada ribut?" Aku mencoba meleraikan mereka berdua. "Udahlah, kita lanjutin aja perjalanan kita. Lagi pula masih jauh untuk sampai ke puncak," timpal Syifa. "Tahu tuh, pada diem kenapa sih?" sahut dari Fahri. Naila hanya diam. Mungkin dia menahan rasa sakit di kakinya. Aku lihat luka di kakinya memang cukup parah, sehingga membuat dia harus berjalan pincang dan sesekali berhenti. Sampai di sini tidak ada hal aneh ataupun ganjil selama perjalanan ini. Aku berharap semua akan baik-baik saja. Dan benar kata Bang Aji, pos 3 memang banyak pendaki. Entah mereka mau turun ataupun mau naik. Medan yang sesekali membuat kami lelah dan ekstra berhati-hati. Bebatuan berlumut dan akar pohon serta rintikan hujan tak menghalangi kami untuk mencapai puncak. Dan akhirnya sampailah kami di pos terakhir kami. Seperti biasa kami istirahat karena untuk mencapai puncak hanya hitungan menit saja. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali. Rintikan hujan tak lagi kami rasakan. Langit cerah tak berawan dan tidak mendung pula. Ya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk nanti kami tiba di puncak, melihat indahnya sunset dan hangatnya menuju kegelapan. Dan tibalah kami di puncak. "Indah banget ya, Gas?" Adnan tiba-tiba menepuk pundakku. "Ya, begitulah Tuhan menciptakan keindahannya," jawabku. "Waduh, indah banget ya. Gila sih ini," ucap Caca sambil memotret keindahan sunset tersebut. "Nay, gimana kaki lu? Masih sakit nggak?" tanyaku pada Naila. "Masih Gas, tapi nggak terlalu sakit sih," jawabnya. "Mana sini lihat, emangnya separah apa sih?" sahutan dari Caca. "Alah, segitu doang, jangan sok ngeluh ke Bagas." Ca, orang lagi sakit kok digituin sih?" sahutan dari Syifa yang tampaknya tak terima Naila diperlakukan seperti itu. Iya, sorry," ucapnya sambil melirik dan kembali meninggalkan Naila dan Syifa. "Emang dasar tuh Caca, emang udah wataknya kayak gitu kali ya?" timpal Fahri. Guys, udah mau malam nih. Kita bikin tenda di sini atau di bawah aja?"
Tanya Adnan pada kami. Kayaknya lebih baik di bawah aja deh, jawabku pada Adnan. Sama, gue setuju, sahutan dari Fahri. Ya udah, gue mau turun duluan. Ya udah ya, bye, ucap Caca dengan berjalan dan mulai turun. Ca, kayak lu tahu jalan aja, ntar malah nyasar nangis lagi, sahut Fahri. Udah, tenang aja, gue hafal kok. Jangan Ca, kita turun bareng-bareng aja, jawabku. Enggak, gue mau turun sendiri. Nih anak dibilangin malah ngeyel ya. Lihat tuh, mau gelap, lagian jalanan juga licin, ucap Adnan yang mulai terlihat emosi pada Caca. Biarin ah, bodo amat, timpal Caca pada Adnan. Woi, jangan cepet-cepet Ca. Gas, gue kejar Caca ya. Gue gak yakin sama dia masih hafal jalanan tadi. Kalau gitu gue ikut Nan. Fahri, Naila sama Syifa, kalian jalan pelan-pelan aja. Gue mau kejar si Caca ya. Fahri jagain Naila ya. Oke gas, hati-hati. Buset dah, itu anak cepet banget. Kesambet apaan ya? Hus, jangan gitu Nan. Namun tiba-tiba, Nan, tolongin gue. Ya ampun gas, apa yang sakit? Ucap Adnan sambil membantuku untuk berdiri. Aduh, nggak ada kok. Jalannya licin banget. Gua nggak lihat ada batu berlumut di sini. Jadinya gue jatuh. Cacanya kemana? Aduh gas, kita udah kehilangan jejak Caca. Gimana ini gas? Aduh, mana udah gelap lagi. Kita harus tetap cari Caca. Ngeselin banget itu anak. Udah ngerepotin kita terus bikin panik lagi, ucap Adnan kepadaku. Segera aku dan Adnan kembali mencari Caca yang kini jejaknya hilang entah kemana.